Lanjutkan kajian Minhajul Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wa intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hadd 'ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waktu mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita lanjutkan, kita ada di akhir bab uzlah sampai di pertanyaan yang terakhir halaman 83 itu. Pertanyaannya, fa'in qulta fama yab'athuni 'ala al-'uzlati 'anil nas wat tafarrudi wa yuhawwin 'alayya dhalik. Pertanyaannya, apakah hal-hal yang bisa memotivasi aku untuk beruzlah, membangkitkan semangatku untuk beruzlah dari manusia dan mengucilkan diri dari manusia dan memudahkan aku untuk melakukan hal itu. Sebab kita tahu tabiat manusia ini ya senang berkumpul gitu. Manusia itu suka berkumpul karena manusia makhluk sosial. Dia pasti suka berkumpul, suka ngobrol. Manusia ini juga duduk-duduk bercanda. Nah, tapi bagi mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT, seperti yang sudah kita bahas di awal pembahasan mengenai Islam ini, ternyata manusia ini jika kumpul dengan manusia, sesama manusia ini jika bertemu, jika berkumpul, itu kadang-kadang di dalamnya terdapat madharat dan penghalang bagi diri orang tersebut untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sudah pelajari secara rinci batasan-batasannya. Kapan waktu kita berkumpul, kapan waktu kita harus mengucilkan diri. Tapi memang mengajak diri kita untuk mengucilkan diri kita dari makhluk tidak bertemu kecuali hanya pertemuan yang bisa mendatangkan manfaat untuk akhirat. Untuk mengajak diri kita seperti itu tidak mudah. Tidak mudah. Mungkin kadang-kadang di antara kita masih memaksa untuk mengajak diri kita berada dalam perkumpulan yang bermanfaat. Berada dalam perkumpulan yang bermanfaat saja, mungkin di antara kita masih ada yang memaksa dirinya bermujahadah menghadiri perkumpulan itu. Nah, apalagi meninggalkan perkumpulan yang disukai oleh hawa nafsu, itu lebih tidak mudah lagi. Hawa nafsu itu mungkin kita paksa hadir di tempat-tempat yang dia tidak suka, yaitu di perkumpulan yang baik. Itu masih lebih mudah daripada kita menarik hawa nafsu kita, mengucilkan hawa nafsu kita dari tempat-tempat yang tidak membawa manfaat. Itu lebih susah. Buktinya, ada orang hadir di majelis yang bermanfaat, tapi setelah kehadiran dia di majelis yang bermanfaat itu, dia membiarkan hawa nafsunya hadir di tempat yang tidak bermanfaat. Antar sesama ahli majelis sendiri. Nah, kita kadang-kadang habis hadir di majelis baca kitab Al-Imam Al-Ghazali, kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, menggugah hati kita untuk mendekat kepada Allah SWT. Selesai majelis, apa yang terjadi? Duduk, ngobrol, kadang-kadang yang tidak ada manfaatnya. Kadang-kadang mungkin merusak, ucapan-ucapan yang merusak, menggunjing seseorang, atau ucapan-ucapan yang jorok, yang kotor, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kesucian hati kita. Ini menunjukkan semangat kita sebetulnya
sebetulnya dalam mendekat kepada Allah ini masih tipis sekali. Nah, kalau semangat kita masih tipis, kita ini perlu motivasi. Apa yang memudahkan kita untuk menyelamatkan diri kita dari perkumpulan-perkumpulan yang tidak bermanfaat atau bahkan yang bisa mendatangkan manfaat. Fa'lam, ketahuilah, annalladzi yuhawwinu 'alaika dzalika salasatu umur. Ketahuilah sesungguhnya hal-hal yang bisa memudahkanmu untuk melakukan uzlah dan mengucilkan diri dari manusia, dari pertemuan yang tidak ada manfaatnya, dan memotivasi kamu untuk melakukan hal itu. Salah satu umur, ada 3 hal. Ini kelebihannya Imam Ghazali. Imam Ghazali ini kelebihannya merumuskan jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak kita dapati di kitab-kitab ulama sebelumnya. Nah, ada 3 hal, 3 langkah yang jika kamu lakukan, maka hal-hal itu akan memudahkan dirimu untuk beruzlah, menjauh dari pertemuan-pertemuan yang tidak bermanfaat atau bahkan yang bermadharat. Ahaduha, yang pertama, istighraqu awqatika fil ibadah. Yang pertama, menghabiskan waktumu untuk ibadah. Mengatur waktumu, memadatkan waktu-waktumu untuk ibadah. Berarti kita harus membuat jadwal di dalam hidup kita. Jadi hari ini apa yang harus kita lakukan, jam sekian-sekian apa yang harus kita lakukan. Dari mulai bangun, tidur, sampai tidur lagi. Nah, ini manfaatnya Bidayatul Hidayah. Kitab Imam Ghazali yang lain ada kitab Bidayatul Hidayah yang kita bahas 2 minggu sekali. Nah, itu manfaatnya supaya waktu kita ini padat dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau waktu kita padat dengan ibadah, maka kita tidak punya kesempatan lagi nanti untuk menengok hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Walaupun nanti ketika kita sudah membuat jadwal itu, ada problem lagi di depan kita. Problemnya istiqomah. Nah, kalau membuat jadwal saja, saya tidak bisa membuat jadwal. Anak kecil juga pintar membuat jadwal, tapi bisa istiqomah tidak menjalani itu yang paling penting. Nah, ini yang dimaksud di dalam motivasi yang pertama ini, menghabiskan waktu kita, maksudnya kita istiqomah dalam menertibkan waktu kita untuk ibadah. Fa inna fil ibadah syughlan. Karena di dalam ibadah itu ada kesibukan. Orang yang beribadah itu dia bukan pengangguran. Dia menyibukkan diri. Dia itu sedang menyibukkan dirinya. Kesibukan di dunia itu bisa bermacam-macam. Ada orang yang sibuk dengan pekerjaan dunianya, ada orang yang sibuk dengan hobinya, hobi duniawinya, ada orang yang sibuk dengan ibadah. Nah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan alam semesta ini kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa seorang hamba yang Allah tidak menciptakannya kecuali untuk beribadah kepadanya, tapi dia justru menyibukkan diri untuk hal-hal selain ibadah itu. Nah, berarti harusnya orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus istighraq awqatihi fil ibadah, menghabiskan waktunya untuk ibadah dengan membuat jadwal tadi. Karena ibadah itu merupakan kesibukan. Wa innal istinas bin nas min alamatil iflas.
dan merasa tentram duduk-duduk dengan manusia yang tidak ada manfaatnya, maksudnya merasa nyaman, merasa tentram kumpul bersama manusia, duduk bersama manusia, ngobrol bersama manusia. Kalau kamu merasakan nyaman duduk-duduk bersama manusia yang tidak ada manfaatnya, maksudnya ya, maka itu tanda-tanda kebangkrutan diri, bangkrut. Orang yang suka ngobrol sana, ngobrol sini, itu tanda-tanda dia ini bangkrut. Nauzubillah. Untuk perkara dunia saja, orang yang hobinya ngobrol yang tidak ada manfaatnya bangkrut. Hobinya kerja ngobrol, yang tidak dapat apa-apa dia bangkrut. Orang-orang yang cari dunia itu sudah memanage waktunya, bangun sebisa mungkin, sepagi mungkin, sudah membuat program di dalam hidupnya. Dia duduk ngobrol sana, ngobrol sini, asik sampai kantor dia juga ngobrol. Waktunya orang memanfaatkan waktu dia ngobrol. Ini orang bangkrut, tidak mungkin dapat keuntungan dia. Nah, lebih-lebih untuk perkara akhirat. Untuk perkara akhirat juga seperti itu. Lebih dari itu, orang yang merasakan ketentraman saat ngobrol yang tidak ada faedahnya, kumpul dengan manusia, ciri-ciri kamu tidak mungkin jadi konglomerat nanti di akhirat. Tidak mungkin jadi konglomerat akhirat. Kalau masuk surga ya golongan yang rendah ya. Surganya surga emperan. Kalau mau surganya surga yang tinggi kedudukannya, ya mulai sekarang harus mengatur waktu. Karena al-madad, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu turun ala qadril madhab wa ala qadril ijtihad. Anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, kedudukan dari Allah Subhanahu wa taala itu turun kepada seorang hamba sesuai dengan kadar cara pandang dia dalam menjalani hidup ini dan sesuai dengan pengorbanan dia. Kalau dia tidak berkorban di dalam hidupnya, mengorbankan keinginan syahwatnya untuk beribadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dia tidak dapat apa-apa. Kalau pengorbanannya 10%, ya dia dapat 10%. Kedudukannya ya, yang dia cicipi itu sesuai dengan pengorbanannya. Nah, fa idza ra'aita nafsaka tatatalla'u ila mulaqatin nas wa kalamihim min ghairi hajatin wa daruratin fa'lam anna dzalika fudulun. Jika kau lihat dirimu itu tatatalla'u, gemar, memiliki keinginan, memiliki kecenderungan untuk berjumpa dengan orang dan ngobrol bersama mereka tanpa hajat yang mendesak. Pokoknya senang kalau ketemu orang. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, dari malam sudah bahagia. Besok mau pergi ketemu sama fulan, tapi pertemuannya bukan pertemuan yang bermanfaat. Ada orang yang mau bertemu orang soleh, dari malam dia sudah bahagia sekali. Besok mau berjumpa wali Allah, mau berjumpa orang soleh, ini lain. Karena yang menjadikan dia bahagia itu perjumpaan yang mendatangkan manfaat untuk kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini nafsunya ini gemar berjumpa untuk hal-hal yang tidak ada manfaat. Kalau kau dapati diri kamu itu menanti-nanti perjumpaan dan obrolan dengan manusia yang tidak ada manfaatnya, tidak mendesak,
fa'alam, maka ketahui anna dzalika, sesungguhnya yang terjadi pada dirimu itu fudul, perbuatan fudul. Fudul itu kepo, nah, perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Yang tidak ada manfaatnya. Sagahu ilaika al-farahu wal batar. Perbuatan fudul, perbuatan kepo, perbuatan yang tidak bermanfaat yang ada di dalam dirimu. Siapa yang menggiring perbuatan yang tidak bermanfaat itu? Siapa yang menjadikan perbuatan yang tidak bermanfaat itu ada di dalam dirimu? Yang menggiring perbuatan yang tidak bermanfaat itu sehingga ada di dalam dirimu dan menjadikan kamu punya kecenderungan duduk ngobrol bersama manusia, itu ada dua. Yang pertama al-faragh. Yang pertama waktu kosong. Waktu kosong yang tidak diisi dengan perbuatan bermanfaat. Waktu lenggap. Jadi kalau mau hidup kita ini bermanfaat, terus jangan jadi pengangguran. Jangan sampai ada waktu lenggap di dalam diri kita. Pertama harus membuat jadwal di dalam hidup. Yang kedua, kalau sampai ada waktu lenggap, kita harus segera memikirkan apa yang isinya waktu ini. Mau diisi apa ini? Makanya kita dapati orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sudah mencapai keistiqomahan, mereka itu tidak pernah waktunya tidak diisi kecuali dengan tiga: ilmu, zikir, dakwah. Dengan ilmu atau dengan zikir, termasuk Al-Quran, sholat sunnah, itu zikir. Ilmu mesti kita lihat mereka tidak mungkin lepas dari tiga hal: baca kitab, belajar, atau zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan sholatnya, baik dengan Al-Qur'annya, baik dengan bacaan-bacaan wiridnya, doa-doanya, dengan maulid, bacaan sholawatnya, atau dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saling mengingatkan. Kalau berbicara, ngobrol dengan orang, obrolannya itu tujuannya juga dakwah, menggiring orang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fikrah atau pikirnya setiap hari ini dia gunakan untuk berdakwah, lebih dari atau sama dengan pikiran pengusaha yang selalu muter bagaimana caranya mendatangkan keuntungan duniawi. Ini kalau wali-wali muter terus otaknya bagaimana cara mendatangkan keuntungan profit. Jadi dakwah terus begitu. Dakwah kepada dirinya, dakwah kepada keluarganya, dakwah kepada sahabat-sahabatnya, dakwah kepada orang-orang di sekitarnya, dakwah kepada seluruh umat manusia. Tiga hal ini. Makanya dulu Habib Umar bin Khattab itu memerintahkan murid-muridnya juga tiga hal ini. Jangan pernah melakukan sesuatu di Darul Mustafa ya, di pondok pesantrennya. Nanti Pak khususnya harusnya di luar kita juga seperti itu. Jangan lakukan kecuali tiga hal. Kamu belajar menuntut ilmu karena Allah SWT, atau kamu berpikir, atau kamu berdakwah. Selain tiga ini sia-sia, perbuatan sia-sia. Jadi kalau kita mau ngobrol pun dengan seseorang, niat yang kita hadirkan di dalam diri kita itu harus tidak lepas dari tiga hal ini. Ngobrol dengan istri, dengan anak harus tidak lepas dari tiga ini. Bagaimana caranya saya mengambil manfaat supaya saya ingat kepada Allah SWT. Bagaimana caranya saya mengambil ilmu supaya
tidak sia-sia. Bagaimana caranya saya berdakwah? Memberikan manfaat dan mengambil manfaat, memberikan ilmu dan mengambil ilmu, menimba ilmu. Nah, kalau duduk kita ini ta'allum wa ta'lim wal ibadah wal istifadah, mengajar dan belajar. Karena orang yang mengajar itu pada akhirnya dia belajar. Memberi manfaat dan mengambil manfaat. Orang yang memberi manfaat itu dia cari manfaat. Jadi orang yang mendengarkan itu kadang-kadang bisa lebih memberi manfaat daripada yang berbicara. Orang yang mendengarkan kadang-kadang bisa lebih memberi ilmu daripada orang yang bicara memberi ilmu. Makanya Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Kemudian di riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, boleh jadi yang mendengar itu awam, lebih paham daripada yang menyampaikan. Jadi itu fungsinya belajar mengajar. Manfaat. Jangan habiskan waktu kita kecuali untuk hal-hal seperti ini. Nah, yang menggiring perbuatan yang tidak ada manfaatnya waktu senggang. Wal bataru, al-batru itu bisa berarti sombong, tapi mungkin yang dimaksud di dalam rangkaian kalimat ini maksudnya mungkin kufur nikmat atau menyalahgunakan nikmat, ya. Menyalahgunakan waktu senggang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada waktu senggang dia gunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nanti akan timbul di dalam hatinya keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Umpamanya ada waktu senggang buat lihat fotonya orang di media sosial. Manfaatnya apa kamu lihat fotonya orang? Nanti harusnya kamu bisa memanfaatkan itu buat zikir, buat ngaji, untuk hal-hal positif yang sudah istiqomah yang kamu lakukan. Gara-gara kamu buka satu foto, hilang istiqomahnya. Karena kamu isi untuk hal yang tidak ada manfaatnya, kamu gunakan untuk sesuatu yang tidak berbentuk, tidak wujud syukur kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad ahsana man qala fi hadzal ma'na. Telah diucapkan dengan indah suatu ucapan yang senada dengan apa yang dibicarakan oleh Imam Ghazali. Innal faragha ila salamika gadani wala rubbama amal al-fudula al-farighu. Amil al-fudula al-farighu. Innal faragha ila salamika gadani. Sesungguhnya waktu senggang, waktu yang tidak diisi, waktu kosong, waktu nganggur itu menuntunku atau menarikku menuju ila salamika, menuju kepada salamika yang mungkin maksudnya menuju kepada waktu, menuju kepada duduk-duduk yang nyaman denganmu. Jadi waktu senggang itu menyeret aku menuju kepada kenyamanan bersamamu, ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Walarubbama, boleh jadi amilal fudula al-farighu, waktu kosong itu berdampak menjadikan seseorang melakukan perbuatan yang sia-sia. Waktu senggang itu boleh jadi amilal fudula, maksudnya mencetuskan perbuatan fudul yang ada di dalam dirimu, perbuatan sia-sia yang ada di dalam
dirimu. Fa'idan, kalau begitu kesimpulannya, idza a'taita al-ibadata haqqaha, kalau engkau memberikan kepada ibadah itu hak-haknya, washtaghalta 'anil khalq wajadta halawatal munajat. Idza a'taita al-ibadah haqqaha wajadta halawatal munajat. Kalau engkau memberikan ibadah itu hak-haknya, kau atur waktu senggangmu, kau isi dengan ibadah, dan kau berikan kepada ibadah itu hak-haknya, bukan sekedar melaksanakannya secara rutinitas. Jadi menghabiskan waktu dengan ibadah bukan cuma sekedar melaksanakannya dengan rutinitas, tapi berusaha mencicipi ibadah tadi. Bagaimana cara mencicipinya? Memberikan hak-haknya ibadah tersebut. Kalau salat ya berusaha khusyuk. Kalau baca Al-Quran berusaha menyelami maknanya. Kalau baca zikir bukan cuma megang tasbih tapi berusaha mencicipi. Itu berarti kita memberikan hak-hak ibadah tadi, bukan cuma sekedar menjalaninya tanpa rasa. Jadi mengisi waktu luang kita dengan ibadah dan memberikan hak-hak ibadah tadi. Kalau kau berikan hak-hak ibadah tadi, wajadta halawatal munajat, engkau akan mendapati manisnya bermunajat pada saat kamu ibadah. Kalau engkau mendapati manisnya munajat, wasta'nasta bi kitabillahi subhanahu, maka engkau akan menjadi nyaman, tentram dengan kitabnya Allah, Al-Quran. Kamu sudah mencicipi kok. Karena kamu berikan bacaan hak Al-Quran kamu itu hak-haknya, kamu dapati kenikmatan dalam membaca, maka pada saat itu kamu akan nyaman, merasakan nyaman saat membaca Al-Quran. Kalau kamu sudah merasakan nyaman saat membaca Al-Quran, washtaghalta 'anil khalq, kamu akan sibuk dari makhluk. Tidak perlu makhluk lagi kamu, karena kamu sudah nyaman dengan Al-Quran. Tapi karena selama ini kamu tidak memberikan hak-hak ibadahmu, kamu tidak mendapatkan rasa apa-apa di dalam beribadah tadi. Justru kamu memberikan hak-hak nafsumu dalam kenyamanan bersama manusia, memberikan keinginan, keinginan syahwat yang kamu perturuti. Yang kamu turuti itu adalah keinginan syahwatmu dalam ngobrol, dalam berbicara yang tidak ada manfaatnya. Maka syahwatmu akan mendapatkan kenikmatannya di situ, kemudian nyandu. Syahwat itu nyandu, sama juga dengan jiwa itu juga nyandu. Manusia itu punya tabiat nyandu. Yang dia itu nyandu apa dia? Kalau yang kita perturuti keinginan syahwat, ya nyandu dari syahwat tadi. Nyandu syahwat tadi. Nyandu ngobrol, nyandu maksiat, tapi kalau kita sodorkan kepada dia kenikmatan yang lain, umpamanya kenikmatan ibadah, ya dia bisa nyandu ibadah. Dia itu juga bisa nyandu ibadah diri kita. Nah, wasta'nasta bi kitabillahi subhanahu washtaghalta 'anil khalq, lalu engkau akan sibuk dari makhluk, wastauhashta min sohbatihim wa kalamihim, lalu engkau akan menjadi sumpek gundah dari pertemuan dengan mereka dan obrolan-obrolan mereka. Nanti kalau kamu ketemu banyak orang, kamu akan sumpek. Pertemuan yang tidak ada manfaatnya loh ya. Diajak pergi ke satu tempat, tidak ada manfaatnya. Sumpah, istauhashta, merasa gundah kamu, tidak nyaman. Wa kalamihim, dan obrolan mereka yang tidak ada manfaatnya akan menjadikan kamu
gundah yang menjadikan kamu bahagia? Al-Quran, zikir, maulid, kitab. Sebagian ulama yang saya temui itu kalau dibacakan kitab sampai mulutnya kecap-kecap. Kayak kalau kita lihat itu, kita lihatnya jadi ikut sedep. Sampai baca itu sampai mulutnya kecap-kecap. Kayak kita kalau mau ngobrol sama orang itu dari asiknya seperti itu kan kalau kita. Ini zikir itu sampai mengalami mata. Nyebut namanya Allah atau Allah. Sampai kita itu melihat dia itu kita tahu bahwa dia ini perasaan manisnya menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan dalam bermunajat ini, berpikir, kenikmatan yang menjadikan kita jauh dari hal-hal yang tidak bermanfaat di dunia ini sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Wa fil khabar, di dalam sebuah riwayat disebutkan, ini harus kita selesaikan ya hari ini ya. Selesaikan dan kita suka ubah. Wa fil khabar anna Musa alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Musa alaihi salam karena idza raja' minal munajah, jika dia pulang dari bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya dia keluar dari tempat munajatnya atau jika dia keluar dari tempat perbincangan dialognya antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Musa ini kalimullah, bisa berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kalau mau dialog dengan Allah nanti di gunung ya, di gunung Turisin, di dalam ayat disebutkan ketika dia pulang yastauhishu minan nas, dia sumpah lihat manusia, kumpul sama manusia itu dia sumpah. Wa kana yaj'alu isbi'aihi fi udunai, usbu'aihi yaj'aluhu fi udunai, dia jadikan telunjuknya ini di telinga. Tidak mau dia dengar obrolan orang, sampai ekstrimnya seperti ini ya, karena dia betul-betul sumpah ini. Li'alla yasma' kalamahum, agar dia tidak mendengar obrolan mereka yang tidak ada manfaatnya. Wa kana kalamuhum indahu fin nufur wal wahsyah fi dzalikal waqti ka aswatil hamid. Obrolan manusia yang menjadikan dia itu lari dari obrolan tadi dan sumpah dari obrolan tadi, di sisi dia obrolan itu seperti suaranya keledai. Pernah dengar suaranya keledai? Kalau dengar suaranya keledai, kepingin marah maksudnya. Sumpah suaranya keledai itu jeleknya luar biasa suara keledai itu. Sampai Allah menyebut di dalam ayat Inna ankara aswat la sautul hamir, kata Allah, suara yang paling buruk itu suaranya keledai. Suaranya keledai, memang buruk sekali suaranya keledai, karena Allah yang menciptakan mengatakan paling buruk-buruknya suara keledai. Itu nasihatnya Luqman kepada anaknya, Luqman Hakim, dikutip sama Allah di dalam Al-Quran. Nah, obrolannya manusia yang tidak ada manfaatnya itu di telinganya Musa seperti suaranya keledai. Tapi pada hakikatnya bukan di telinganya Musa saja, di telinganya para wali, di telinganya para anbiya, para rasul, obrolan yang tidak ada manfaatnya itu seperti suaranya keledai. Sumpah. Jadi kalau mereka duduk bersama manusia, ya duduknya itu maksa diri. Kalau diberi pilihan, kamu ini ingin ibadah terus atau ketemu manusia? Ya, kalau diberi pilihan sama Allah, dia pasti milih ingin bersama Allah Subhanahu wa ta'ala di sujudnya, di qiraatul Qur'annya. Kalau kita kan nggak seperti itu. Kita sholat sunat sambil kita percepat sedikit karena kita ingin ngobrol. Ngobrol. Baca Al-Quran kok nggak rampung-rampung, itu sudah maksi kelihatan ngobrolnya ini. Baca Al-Quran kita nggak rampung-rampung. Kita percepat karena kita ingin duduk bersama manusia, rakus diri kita
ingin diri kita ini, tamak diri kita untuk hidup bersama manusia. Nah, itu menunjukkan kita ibadahnya kita bisa kita percepat untuk itu. Sebagian mempercepat ibadah untuk nonton film, nah, untuk sinetron, untuk media sosial dan lain-lainnya. Tengah sholat dengar notifikasi dari HP-nya, wah langsung bubar sholatnya. Karena dia jiwanya itu asyik dengarkan obrolan, dengar notifikasi merusak dirinya. Mengenai notifikasi itu diantaranya yang merusak itu ya. Notifikasi itu mengingatkan kita obrolan yang tidak bermanfaat itu nikmat. Jadi kalau orang yang belum mampu mengendalikan dirinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat, matikan notifikasi HP-nya. Nah, kamu tidak baca pesannya si fulan, itu tidak mati kamu, tidak rugi. Tapi kamu tidak membaca Al-Quran hari ini, itu seperti jasad kamu tidak makan, tidak minum 1 hari 1 malam. Lemah. Kalau lemah, penyakit spiritual, penyakit rohani yang masuk ke dalam diri kamu juga akan banyak. Nah, coba kita bayangkan bagaimana kebesaran hati Nabi Muhammad SAW. Di bulan Rajab ini dia mi'raj, berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sama Allah dipaksa suruh kembali ke dunia ini, ketemu dengan makhluk. Kalau ditanya hatinya Rasulullah SAW, ya dia gak kepingin kembali ke dunia ini. Nikmat dia berada di samping di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia harus menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia ketemu, perjumpaan dia dengan makhluk itu karena terpaksa disuruh Allah. Kalau tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya dia tidak ingin berjumpa dengan makhluk. Yang pertama ditemui Abu Jahal. Yang pertama dia jumpai itu pagi hari keluar dari rumahnya, itu Abu Jahal yang bersama membayar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita bayangkan lapang dadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus menurunkan level duduk sama orang-orang seperti itu. Nah, subhanallah. Kemudian kita lanjutkan. Fa'alaika bima qalahu syekhuna rahimahullah. Maka hendaklah kamu menjalankan apa yang disampaikan oleh guru kita, semoga Allah merahmati beliau, yaitu Imamul Haramain ya. Irda billahi sahiban wa darin nasa janiban. Relakanlah dirimu bersahabat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Relalah Allah menjadi sahabatmu. Harusnya manusia itu rela lah, karena tidak ada sahabat yang paling baik melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena bodohnya manusia ini, tertipu oleh setan, tertipu oleh nafsu, dia ini harus menyadarkan dirinya bahwa sahabat yang paling baik adalah Allah. Relakanlah Allah menjadi sahabatmu, wa darin nasa janiban, dan tinggalkan manusia di sisi yang lain. Maksudnya tinggalkan kelompok manusia, jadikanlah Allah sebagai sahabatmu. Sadiqal wuddi syahidan kunta fihim wa ghaiba. Persahabatan yang menunjukkan ketulusan cinta ya, ketulusan cinta, baik kamu itu hadir bersama manusia atau engkau tidak hadir bersama manusia. Jadi maksudnya kamu hadir bersama manusia, kamu itu tetap bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kamu tidak hadir bersama manusia, kamu juga tetap bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang tulus kepada Allah seperti itu. Ghalibin nas kaifa syi'ta tajidhum ahbaba.
bolak-baliklah manusia itu sesuka hatimu. Maksudnya bolak-balik itu, buku ini kan diumpamakan seperti buku. Buku ini kita lihat sisinya, kita lihat buku ini kita buka semuanya mendatangkan manfaat. Manusia ini kata Imam Haramain ini, bolak-baliklah manusia. Lihat dari segala sisi. Lihatlah manusia itu dari segala sisi. Dari sisi obrolan bersamanya, dari sisi duduk bersamanya, manusia itu kamu lihat dari sisi sifat-sifatnya. Tajidhum aghalibah, maka kamu akan mendapati manusia ini layaknya kalajengking. Seperti kalajengking manusia. Siapapun dia, mau istrimu, mau anakmu, mau siapapun, kayak kalajengking. Maksudnya bagaimana? Maksudnya duduk bersama mereka itu mau nggak mau pasti ada masalah, pasti mendatangkan masalah. Berarti caranya bagaimana kita ini menjadikan pertama, meminimalkan duduk yang tidak ada manfaatnya, dan kalau terpaksa kita harus duduk, jadikan duduk kita itu shadiqal wud. Duduk kita ini tetap dalam kondisi tulus mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memang tidak seperti membalikkan tangan, harus usaha. Wattani, yang kedua, gadu utama. Ini saya kepanjangan sedikit. Gadu utama anhum bimarratin, memutuskan ketamakan terhadap manusia itu secara total. Jangan tamak kepada manusia. Maksudnya tamak bagaimana? Ya tamak mengharapkan bantuan, mengharapkan manfaat. Jangan pernah menginginkan sesuatu dari makhluk, siapapun dia. Jangan pernah tergantung terhadap makhluk, tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau minta bantuan kepada makhluk boleh tidak? Ya, boleh. Tapi melaksanakan sebab saja. Hati kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah bergantung kepada makhluk. Putus ketergantungan kepada makhluk. Fayahunu 'alaika amruhum, maka engkau akan mudah untuk meninggalkan makhluk. Perkara makhluk itu akan mudah kepada bagi dirimu. Lianna man la tarju naf'ahu wa la takhaf dhurrahu fawajaduhu wa adamuhu fawujuduhu wa adamuhu sawa. Karena makhluk itu kamu tidak bisa mengharapkan manfaatnya. Kalau dia memberikan manfaat kepadamu, pada hakikatnya Allah yang menggerakkan dia memberikan manfaat, bukan makhluk itu sendiri. Kamu tidak bisa mengharapkan manfaat dari makhluk itu, dan kamu tidak perlu takut terhadap madaratnya. Dia tidak bisa mencelakai kamu. Dengan tidak kumpulnya kamu dengan dia, itu tidak mungkin menjadikan kamu celaka. Dan kalau kamu kumpul dengan dia pun, belum manfaat yang kamu dapat bukan bersumber dari dia, tetap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti makhluk itu la yadur wa la yanfa, tidak mendatangkan madarat, tidak mendatangkan manfaat. Maka adanya makhluk itu dan tidak adanya sama. Kalau adanya dan tidak adanya sama, kenapa harus ada? Padahal keberadaannya itu bisa mendatangkan madarat kepada diri kita. Berarti lebih baik tidak ada. Yang ada itu harus Allah di dalam hidup kita. Kalau makhluk itu tidak perlu ada, tidak perlu ada. Nah, wat thalith, yang terakhir, yang ketiga, tabsuru afatihim, kamu meneliti atau menyingkap atau memahami penyakit-penyakit makhluk ini kalau kamu kumpul bersama mereka.
wa tatadzakkar dzalika, dan itu selalu kamu ingat-ingat. Kamu kalau duduk sama fulan mesti kamu gibah. Kamu ingat-ingat. Ingat, kamu kalau duduk sama si fulan mesti pulang wirid kamu rusak. Al-Quran kamu ketinggalan. Sholat sunnah kamu jadi males. Ingat, itu diulang-ulang terus di kepala kita. Ingat, kalau kamu ketemu sama si fulan, kemudian kamu ngobrol yang tidak ada manfaatnya, pulang dari situ mesti sholat subuh. Ingat-ingat terus itu. Hati-hati. Karena itu tidak ada manfaatnya. Yang manfaat itu ibadah itu. Kecuali kalau pertemuan yang bisa memotivasi kita dekat dengan Allah SWT, itu lain. Nah, mengingat-ingat terus wa tukarriruhu ala qalbika, dan kau ulang-ulang di hatimu madarat atau keburukan makhluk tadi, berkumpul bersama makhluk itu. Fa inna hadhil adkar at-thalatha idza lazimtaha, tiga hal ini kalau engkau lakukan terus-menerus, taradatka an suhbatil khalq ila babillahi ta'ala. Tiga hal yang saya sebutkan ini, kata Imam Ghazali, kalau engkau jalankan, engkau praktekkan secara langgeng, kontinu, maka tiga hal ini akan menjauhkan kamu, mengusir dirimu atau menjauhkan kamu dari persahabatan bersama makhluk menuju kepada pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah jauh dari makhluk, dia nanti akan beriktikaf di pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang sudah langgeng iktikafnya di pintunya Allah, ini ciri-ciri orang yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita masih nengok kanan, nengok kiri, depan ada pintunya Allah, kita masih nengok kanan, nengok kiri, ini ciri-ciri kita tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shahibul iltifatat la yasil illallah. Orang yang tengok kanan, tengok kiri tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wat tafarrudi li ibadatihi, dan menjadikan tiga hal ini bisa menjadikan orang mengucilkan diri dari makhluk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa habbabathu ilaika, tiga hal ini juga bisa menjadikan Allah sebagai kecintaan dirimu. Wa alzamat kababahu, dan menjadikan engkau melazimkan melazimi pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa billahi taufiq wal ismah, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita memohon taufik dan perlindungannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita mengamalkan apa yang kita baca, dan semoga majelis kita, qiraah kita menjadi abidin ini bisa menjadi saksi baik bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan memasuki rintangan yang ketiga. Jadi ini rintangan yang ketiga. Rintangan yang pertama dunia. Rintangan yang pertama dunia. Obatnya zuhud. Rintangan yang ketiga makhluk. Obatnya uzlah. Nah, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan mencapai rintangan yang ketiga. Nah, kalau niat betul-betul niat, harusnya kita mendapati rintangan yang ketiga. Dua rintangan sebelumnya sudah harus kita tundukkan, kita kembangkan. Jangan baca informasi saja tapi tidak ada amalnya, nanti dapat ilmunya tidak bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghfir li kulli hawba wa
mawludina wal ahli wal ikhwani wa syairil khillani wa kulli dhi mahabbah au hiratin au subah wal muslimina ajma'in rabbi isma wadan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nadhabi kulli suli bil mustafa rasuli nadhabi kulli suli bil mustafa rasuli nadhabi kulli suli Salla wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi idada qasri suhbi walhamdulillahi